Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh kembali ada dalam keadaan yang luar biasa. Kita boleh bersama-sama di pagi hari ini memasuki minggu pertama di tahun 2026. Merupakan suatu anugerah yang luar biasa untuk kita semuanya, di mana Tuhan tetap memberikan kesempatan yang baik untuk kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengangkat puji-pujian kita di pagi hari ini, saya mengajak untuk kita semuanya yang sudah hadir untuk bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, pagi hari ini kami sungguh bersyukur dan kami berterima kasih untuk kasih dan rahmat-Mu yang terus Engkau curahkan, Tuhan Kau adakan di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih Tuhan, di pagi hari ini kami sungguh boleh memasuki tahun yang baru, minggu yang baru di tahun 2026. Merupakan kesempatan yang indah bagi kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama berhimpun di tempat ini untuk menaikkan syukur. Kami berterima kasih Tuhan untuk sepanjang tahun 2025. Tuhan yang sudah menolong, Tuhan yang sudah memimpin akan kami semuanya sepanjang tahun 2025, di mana Tuhan banyak hal-hal yang harus kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan yang senantiasa menopang dan Tuhan yang terus menolong di dalam setiap hidup kami, sehingga Tuhan sampai detik ini kami boleh ada kembali bersama-sama di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah di pagi hari ini kami mau terus belajar untuk lebih melekat. Kami mau terus belajar Tuhan untuk kami terus membangun hubungan yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah Engkau yang akan terus menghantar untuk setiap kami, bahkan jemaat Tuhan yang masih di dalam perjalanan untuk sampai di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk jalannya ibadah di pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan di pagi hari ini Tuhan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mau bersama-sama bersuka di pagi hari ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan bersama-sama pujian ini tak berkesudahan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Mari berikan yang terbaik puji-pujian bagi Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Katakan, dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan, amin, bagiku. Mari bersama-sama yuk. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku,
katakan tangan-Mu. Besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Bersama-sama yuk, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari katakan tangan-Mu, amin. Besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari kita mau bersama-sama berteriak bagi Tuhan. Oh, 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 yo, oh, oh, sekali lagi yo, sudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Mari sekali lagi katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa besar, yes Tuhan, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sekali lagi sorak-sorainya buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya berharap besar di tahun 2026 ini kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kalau banyak prediksi yang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit, tahun yang sukar, tahun yang penuh pergumulan buat kita semuanya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan pagi hari ini kita mau katakan bersama-sama bahwa tahun 2026 ini adalah tahun terobosan untuk kita semuanya, amin. Yes. Tahun pemulihan untuk kita semuanya, amin. Haleluya. Haleluya, kita mau kenaikan bersama-sama pujian ini, sukacitaku. Yuk kita mau bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, katakan kasih dan rahmat-Mu tercurah bagi-Ku. Katakan hidup Bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Mari bersama-sama kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku, haleluya. Mari kita bersukacita bagi Tuhan lebih lagi. Pujian syukurku, katakan ku naikkan bagi-Mu. Amin.
kasih dan rahmat-Mu, katakan tercurah bagiku. oh, bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Yo lebih lagi. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, Kau suka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku. Katakan aman, aman di dalam-Mu. Menara perlindunganku, katakan menari. Yesus Tuhan citaku, mulialah nama-Mu. Oh Yesus, sekali lagi katakan bersuka, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu. Menara kehidupan-Mu. Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh Yesus, mari sekali lagi katakan bersuka, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu. Menara perlindunganku, menari bagi-Mu. Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Oh Yesusku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semuanya merasakan sukacita dari Tuhan, amin. Amin. Kita mau angkat pujian ini lebih lagi, kita mau katakan bersama-sama, pilihanku. Yuk kita beri tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Bersama-sama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih mengubahkan. Bersama-sama. Jika aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Katakan dan bunyikan dari segala yang jahat. Sama-sama. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Katakan tak mau, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Mari lebih semangat lagi untuk menaikkan pujian bagi Tuhan.
dunia untuk tebus segala dosa. Dia beri keselamatan, Kau beri keselamatan. Katakan beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan, amin. Jika ku akui, katakan, semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Yo, 1, 2, 3. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan tak ingin kompromi. Amin. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Katakan yang telah bebaskanku, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Yuk sekali lagi kita mau bersama-sama mengatakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan saudara, tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah membebaskan, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kami tak mau kompromi, tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Katakan tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Haleluya. Saya mau sekali lagi tepuk tangannya yang meriah. Jemaat Tuhan boleh duduk. Haleluya. Mari bersama-sama lebih lagi pagi hari ini kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau terus bersyukur. Apapun kondisi dan keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami hanya mau berkata terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu.
Terima kasih untuk anugerah dan kesehatan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau terus meninggikan nama-Mu. Aku mau mengatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau bersama-sama pagi hari ini menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Angkat suara kita yang terbaik buat Tuhan di pagi hari ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Sekali lagi, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Katakan dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Katakan nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersama-sama sekali lagi bangkit berdiri. Kita mau mengatakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Aku mau bermazmur bagimu dan bermazmur, amin, bagi nama Tuhan. Katakan yang maha tinggi. yang maha tinggi. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan kami, betapa mulianya. Yes Lord, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bersama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan. Oh, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, kami mau mengangkat setiap pujian yang datang dari dalam hati kami di pagi hari ini Tuhan. Biar setiap jiwa kami memuji-Mu, biar setiap kami meninggikan nama Tuhan. Tuhan kami, dimuliakan
dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bersama-sama lebih lagi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya sebab namamu, namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, namamu Tuhan layak ditinggikan. Mari angkat suaramu, biar setiap hati kami memujikan, meninggikan namamu Tuhan, karena keadilan-Mu. Kami mau memujikan namamu Tuhan di seluruh bumi, sebab Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima hormat, kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Segala hormat pujian bagimu, buat namamu yang kudus. Ya Ralabayasye, oh Sikaralabayasi kananar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 
kami memuji-Mu Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu. Mari bersama-sama. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Katakan yang duduk di tata. Haleluya, 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 bagi anak domba. Dia yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari lebih lagi, haleluya, haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Setiap hati kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Bagi anak domba, Engkau yang duduk di tata. Mari sekali lagi bersama-sama, lebih lagi, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, Yesus turun di tempat ini. Anak domba, berkuasa selamanya. Lebih lagi, haleluya, haleluya. Yes Tuhan, kami merasakan hadirat dan lawatan-Mu pagi hari ini atas kami. Terima kasih Tuhan, yang duduk di tata. Haleluya, haleluya.
kita mau bersama-sama angkat tangan kita, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan pujian kita buat anak domba Allah. Bagi anak domba, Dia yang sudah membebaskan kita di pagi hari ini dari segala dosa. Haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba berkuasa selalu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan haleluya. Saya serahkan kepada Arif. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa, berkuasa selamanya. Bagi anak domba, 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 berkuasa selamanya. Sembah Dia. Sinaya lama ramaya larasya lamu. Selamanya kami menyembah-Mu. Sikanaya lama-lama rase. Terima kasih Tuhan. Sinaya lama-lama lamu. Terima kasih. Sinaya larasu. Kami mau mengangkat setiap Sinaya hati lama kami. ya lamu. Ditinggikanlah nama-Mu. Sinaya raya ya 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 ya. Terima kasih Tuhan. Bagi hormat kemuliaan. Terima kasih. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena kuasa-Nya mengalir bekerja atas kami. Amin. Terima kasih. Kami diizinkan Tuhan memasuki tahun yang baru dengan kearifan yang daripada Tuhan. Ya, Yesus. Sehingga di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau belajar untuk menyenangkan hati-Mu. Dan permintaan kami ketika Engkau datang untuk yang kedua kali, Engkau mendapati kami semuanya setia dan benar, taat, Yes. kudus, dan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan kami boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena ini adalah sesuatu yang indah.
Kami boleh berjejaring bersama Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melekat erat di dalam Tuhan, maka segala kemuliaan, segala berkat yang ajaib turun bekerja atas kami Amin. dan juga untuk seluruh keluarga kami. Amin. Terima kasih. Untuk itu Tuhan, berkati kami dengan suara firman-Mu. Ya. Berbicaralah secara khusus Ya Tuhan. untuk menjadi satu bekal yang baru, Haleluya. sehingga kami menapak benar di tahun 2026 dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih, dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata Amin. amin. Kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru buat kita semuanya. Kiranya berkat Tuhan bekerja mengalir, melimpah di tahun yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita dalam tahun yang baru belajar firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan dari Gereja Pusat oleh Bapak Pendeta Timotius Bekti. Tema kita adalah Be Wise. Ya, jadilah bijak. Kenapa tema ini diberikan kepada kita semuanya? Memang kita harus tahu bahwa inilah zaman akhir. Ya, ada banyak sekali persoalan, ada banyak sekali pergumulan, dan firman Tuhan sudah memberikan catatan yang sangat jelas bahwa di zaman akhir atau akhir zaman akan timbul masa yang sukar. Nah, kalau seandainya kita tidak menyikapi masa yang sukar itu dengan bijak, kita pasti akan terhempas. Nah, nasihat Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 14-17 berkata demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, ya, mati rohani. Dan Kristus akan bercahaya atasmu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada dua perkara yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa menghadapi satu situasi zaman akhir, zaman yang jahat, Rasul Paulus sesuai dengan pesan yang Tuhan berikan kepada sidang jemaat, dia berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa kita harus mempergunakan waktu yang ada? Karena memang waktu yang kita punya ini sempit. Ya, kita setiap tahun hidup dalam hitungan waktu 365 hari. Firman Tuhan sudah memberikan catatan, usia kita ini terbatas. Tidak ada manusia yang tidak mati. Semuanya pasti mati. Dan Tuhan memberikan kata-kata dalam kitab Mazmur, usia manusia itu 70. Kalau bisa mencapai 80 tahun, kebanggaannya adalah penderitaan. Nah, orang berpikir bahwa, usiaku ini sudah cukup panjang. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang hari ini sudah masuk dalam usia 70 tahun, orang-orang menyebut Anda ini sudah tua. Ya, kalau saya lebih suka bukan dengan kata-kata sudah tua, tetapi sudah lanjut usia. Ya, dengan perhitungan waktu kurang lebih 70 tahun, Anda merasa bahwa sudah tua, jalannya susah, banyak sakit penyakit. Tapi coba kalau dihitung hari jumlah Anda hidup itu sebetulnya berapa? Supaya mudah, ya saya hitung aja 1 tahun itu tak hitung 400 hari. Kalau Anda 70 tahun, berarti hidupmu itu baru 28.000 hari. Hitungan 28.000 itu tidak banyak. Nah, apalagi kita yang mungkin masih usia 30 tahun, 20 tahun. Kalau Anda usianya 20 tahun itu baru 7.000. Tapi lihat,
Anda dengan kehidupan itu berkutat. Semuanya serba susah. Dari sejak kapan? Dari sejak kecil. Anak kecil itu dari sejak kecil itu sudah nangis. Anda yang hari ini punya problem-problem yang berat, di usia 20 tahun Anda mungkin berpikir, wah urip kok koyo ngene. Yakobus tolong agak dikecilkan sedikit feedback. Orang berkata, buat apa hidup? Tapi inilah kehidupan. Makanya Rasul Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan menyia-nyiakan. Nah, yang paling istimewa yang diinginkan oleh Tuhan melalui perkataan Rasul Paulus adalah mengerti kehendak Tuhan. Tapi sayang, manusia itu tidak mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena manusia mengikuti kata hatinya. Sehingga dalam kitab Ulangan 32 ayat 29 Tuhan itu mengeluh. Ya Bapak Ibu bisa bayangkan, Tuhan itu sampai ngeluh. Perkataannya apa? Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Kalau hati mereka bijaksana, tentu mereka mengerti, mereka memikirkan, memperhatikan kesudahan hidup itu apa. Semalam ada rekan yang bincang-bincang kepada saya, dia telepon saya dengan susah hati. Kenapa? Dengan adanya istrinya yang meninggal. Dia berkata, bro, aku menyesal kenapa selama istriku hidup, sewaktu dia sakit, aku nggak ngurusi tenanan. Saya bilang, loh kamu kan sudah ngurusi, mati saja kan kamu nunggoni. Iya, tapi buat aku punya perasaan bersalah. Nah yang lalu dia tidak pernah memikirkan bahwa suatu hari ini bisa mati lebih dulu, nggak pernah pikirkan itu. Kemudian saya harus menguatkan hatinya. Saya memberikan perkataan-perkataan yang positif untuk dirinya. Saya bilang, mati hidup itu bukan ditentukan oleh manusia. Tetapi Tuhan yang sudah ngatur, ada batasan-batasan tertentu. Kemudian saya ceritakan, di Semarang itu ada jemaat GBT Pusat, naik mobil TAF, yaitu siang hari, kurang lebih mungkin jam 1 siang, lagi melintas rel di sekitar Purian Jasmoro, ditabrak kereta. Mobilnya itu sudah kayak kerupuk, gepeng gitu, penyet. Tapi orangnya nggak mati. Hanya luka-luka ringan. Waktu dibawa ke Karyadi, saya ada di situ, saya lihat. Saya bilang, wah ini mukjizat ini. Hanya lecet-lecet, tangan membiru, dada membiru, perempuan. Jadi kalau memang Tuhan belum menghendaki seseorang itu mati, ya nggak mati. Walaupun mengalami satu peristiwa yang besar. Nah tapi sayang ada orang-orang yang berpikir bahwa seolah-olah hidup itu wah gampang. Nah ini contohnya adalah Israel. Mereka tidak memperhatikan kesudahan mereka. Tapi coba kalau sudah mati, semuanya timbul apa? Penyesalan. Nah Salomo seorang raja yang pernah menghadapi banyak masalah. Dia memberikan sebuah kesimpulan, dua yang dikatakan untuk menyikapi hati yang bijak. Dikatakan apa? Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Jadi ternyata apa persoalan hidup manusia tentang kebijakan itu didasari dari hati. Kemudian yang kedua apa? Dari mulut. Jadi kalau hatimu itu bijak, mulutmu mesti ngomongnya benar. Orang yang ngomongnya benar gimana? Ya tidak tebar gosip. Menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perilaku. Ngomong itu benar-benar harus hati-hati. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Tuhan dalam Ulangan 32. Perhatikanlah kesudahan hidupmu.
Kalau kami kemarin sewaktu sedang dimuridkan, kita menerima arahan seperti ini tidak mudah. Kenapa? Karena waktu pengkhotbah menyampaikan perkataan-perkataan seperti ini bicara tentang kesudahan hidup, banyak jemaat ngomong, khotbah kok isinya medeni-medeni. Pak Bekti sebagai gembala senior kita, itu pun juga diserang dengan kata-kata yang sama. Disebutnya apa? Pendeta Taurat. Padahal kalau kita mau berkata jujur, kesudahan hidup manusia itu apa sih? Endingnya mati sudah, itu aja. Nah kalau kita matinya nggak benar, kita bisa kehilangan upah. Kita tidak sampai kepada tujuan akhir yaitu surga. Makanya kalau hari kemarin waktu Natal, saya sampaikan tentang yuk kita terhubung kembali. Hari Minggu kemarin saya sampaikan membangun jaringan kepada Tuhan, daring. Kenapa kita perlu daring? Kenapa harus dalam jejaring? Karena kalau kita tidak online kepada Tuhan, kita putus sinyal dengan Tuhan. Hidup kita ini masuk dalam tanda bahaya. Nah selama bulan Januari ini kita diberi subtema, next. Ingatlah ada hari Tuhan. Itu ditulis dalam surat 1 Petrus, bahwa suatu hari kelak seperti gambar yang tertampang. Ya bumi itu nanti pasti hancur. Orbit bumi itu lepas, poros daripada matahari, bintang, bulan, itu semuanya lepas dari orbit. Kalau orang Jawa bilang lepasnya orbit itu apa? Itu jadinya mbabit. Anda tahu mbabit? Ya, terpental, tidak beraturan, ke sana kemari. Dan nanti akan timbul yang namanya hujan meteor. Sekarang ada hujan meteor, tapi meteorit yang kecil. Pernah terjadi di Amerika, batu meteor yang jatuh itu ukurannya cuma kira-kira mungkin 30 cm. Lepas dari orbit, masuk ke bumi. Kalau nggak salah itu turunnya di Arizona. Begitu menghujam, boom. Tanah yang kena hantaman batu meteor yang kira-kira cuma 30 cm, itu membuat satu lubang yang sangat besar, kira-kira hampir 100 meter diameternya. Itu cuma ukuran 30 cm. Bapak Ibu bisa bayangkan waktu nanti meteor yang disebabkan karena bintang pecah, rembulan pecah, ya, semuanya itu akan membawa yang namanya apa? Hancur, itu yang disebut dengan kiamat. Zaman dahulu, sewaktu zaman dinosaurus itu pernah terjadi. Bumi diluluh lantakkan. Dan kemudian apa? Tuhan memperbarui bumi. Jadi kalau hari ini kita terlalu bangga dengan apa yang kita miliki, ya gambar yang di sebelah kanan Bapak Ibu lihat. Itu kota metropolitan yang penuh dengan gedung pencakar langit. Itu hancur. Kalau saudara suka dengan sejarah, ya saya lupa tahunnya, kota yang namanya Pompei, ya ada di sekitar Athena sana, Yunani, itu hancur. Dan ada satu kota yang sampai hari ini itu masih diperdebatkan, namanya Atlantis. Itu tenggelam ke dalam laut, utuh. Situs-situsnya itu sudah sebagian ketemu. Nah Bapak Ibu, suatu hari kelak kita akan pasti menghadapi itu. Kita harus ingat, ada hari Tuhan. Kita hari ini jangan berkata, wah santai, aku sudah percaya Yesus. Oke, Anda boleh percaya Yesus. Banyak orang di luar sana tuh percaya kepada Yesus. Tapi masalah perilaku, bijak enggak? Dalam surat Roma sudah dijelaskan penghukuman kita. Kita akan masuk pengadilan Allah itu bukan hanya cuma perilaku Bapak Ibu. Tapi apa yang tersimpan dalam hatimu. Engkau punya intrik, engkau punya pikiran sesuatu yang tidak bagus. Itu nanti akan kena semua di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi.
Kemarin saya sudah sampaikan contoh tentang Maria bersama Zakaria. Maria perawan biasa, hatinya tulus. Dia bertanya kepada Tuhan, kepada malaikat, Tuhan bagaimana? Aku ini belum bersuami. Tuhan memberikan jawaban, jangan takut. Tapi Zakaria yang hari itu mandul, dia bertanya hal yang sama. Bagaimana kami bisa punya anak? Kenapa tiba-tiba kok mulutnya Zakaria bisu? Karena apa? Hatinya tidak yakin. Hatinya salah di hadapan Tuhan. Padahal Zakaria ini seorang imam, seorang pelayan Tuhan. Elisabeth istrinya disebutkan dalam firman Tuhan, seorang yang benar. Nah kalau untuk ukuran seorang imam kayak Zakaria, dia dalam zaman seperti sekarang ini disebut pendeta. Itu saja bisa ditampar oleh malaikat Tuhan kok. Apakah Zakaria melayani Tuhan itu kurang? Jawabannya tidak. Tetapi lihat, seorang manusia itu bisa punya celah dalam hati. Itu kena masalah. Nah hari ini Bapak Ibu tanggal 4 Januari kita punya tema, ingatlah hidupmu terbatas. Ya, jadi saya memberikan judul, hidup bijak di waktu yang terbatas. Kita mau bijak atau tidak ya terserah kita masing-masing. Tetapi kalau nanti kita melihat dalam ayat ini nanti kita akan bersama-sama belajar. Yuk kita melihat dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 10 dan ayat 12. Kita akan baca dua ayat ini bersama-sama dengan keras. Nanti akan dipandu oleh Saudari Rosa. Mazmur 90 ayat 10, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Tulisan ini ditulis dalam bentuk doa oleh Musa, seorang abdi Allah. Musa dipanggil oleh Tuhan dalam usia 80 tahun, dia jadi nabi. Tapi panggilan itu sudah dari sejak kecil, sejak waktu dia terbuang. Ada proses yang sangat berat yang harus dilalui Musa. 40 tahun hidup di dunia Mesir, 40 tahun hidup di padang gurun. Dia dihabisi Tuhan, dia dibentuk oleh Tuhan, segala hormat, segala kekayaan, segala kepandaiannya Musa itu dihabisi. Dan di situ Musa mendapatkan satu perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian Musa hidup baru, dan di usia 80 tahun dia dipanggil menjadi seorang nabi. Nah waktu dia menjadi seorang nabi apa yang Musa perhatikan? Dia melihat Israel. Bangsa ini tegar tengkuk, dableknya minta ampun. Nah kemudian Musa mengingatkan, apa yang dia ingatkan? Masalah waktu. Masa hidup kami 70 tahun. Di sini sudah banyak yang 70 tahun. Sehat semua? Kita berkata amin, tapi sebagian kan enggak sehat. Nah kalau nanti kuat, bonus 80 tahun. Mama saya hari ini usianya masuk dalam usia 87 atau 88. Masih hidup, masih kerja. Tapi yang saya tahu, setiap kali saya datang ke Cilacap atau saya telepon mama saya, waktu saya tanya, Mah, ni hao ma, kabarnya bagaimana? Vertigo. Mama kecapean? Enggak. Mama kurang makan? Enggak. Kurang vitamin? Enggak.
Ya sudah, kalau gitu mama istirahat, yuk doa. Besok atau lusa tak telepon lagi. Ni hao ma, jawabannya apa? Mumet. Loh mumet kenapa neh mah? Vertigo. Nanti dia ketemu siapapun, ketemu keponakannya yang dari Jawa Timur, ketemu siapapun, selalu cerita hal yang sama, vertigo. Untune loro, boyoke pegel, dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan oleh Musa. Kebanggaannya adalah kesukaran. Kebanggaannya adalah penderitaan. Kenapa Musa mengatakan ini sebuah kebanggaan? Hal yang diceritakan berulang-ulang itu jadi bentuk kebanggaan. Kayak saudara kalau punya HP baru. Saya punya HP baru, ketemu Ibu Rin, HP ku anyar, canggih. Besok ketemu lagi, wah fiturnya bagus, itu kebanggaan. Nah orang tua kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Oleh karena itu Musa yang hari itu masuk dalam usia yang lanjut, dia berkata, Tuhan ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Pertama perilaku, kedua perkataan. Ada ya seorang politikus yang dari Jogja yang sudah usur, sudah tua. Sampai hari ini orang menghujat. Perkataannya apa? Pak D, wis tua mbok sangkeme dijogo. Loh seluruh Indonesia menghujat orang ini. Kenapa? Dia tidak sadar dengan ketuaannya. Krosone kaya sing tesih nom we. Loh sekarang coba bayangkan. Harusnya sikap hati kita yang sudah tua itu harus gimana? Ya harus benar, harus bijak. Makanya saya memberikan gambar, tolong Jos, gambarnya tadi Jos, yang judul Hidup Bijak di Waktu yang Terbatas. Nah, saya memberikan gambar apa? 10 gadis bijak. Memegang pelita diisi minyak. Untuk apa? Berjaga-jaga. Kalau tuannya itu datang. Tapi ada 10 gadis bodoh. Sudah tahu tuannya mau pulang, santai-santai tidur-tidur. Akhirnya apa? Dihardik. Kenapa? Kebodohannya. Musa menjadi seorang yang bijak hati kapan? Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya saya memberikan tujuan, carilah Tuhan dan perkenanannya di waktu hidup yang singkat. Jadi tugas kita ini loh hari ini, siapapun Anda termasuk saya, kita harus semangat cari Tuhan di tahun yang baru. Ada amin? Cari bukan hanya cuma sekedar cari, tapi kita harus cari perkenanannya. Perkenanan itu dalam bahasa Inggris memakai kata acceptable. Kita harus bisa diterima oleh Tuhan di waktu hidup kita ini yang singkat. Anda harus percaya, hidup kita tidak ada yang tahu. Baru beberapa 2 minggu yang lalu mungkin Pak Tony juga tahu ya. Ada rekan kita yang rumahnya di Beteng dulu. Sehat, usianya dengan saya cuma beda 2 tahun. Dia mungkin sekitar 63 atau 64. Di rumah, santai-santai kemudian tiba-tiba dia ngomong mau memperbaiki plafon. Dia naik plafon, ketinggian plafonnya nggak terlalu tinggi lah, 3 meter lebih sedikit. Tangganya ngeblak, jatuh, masuk rumah sakit, dalam hitungan jam mati. Wah anaknya semuanya ngomong, aku belum bisa balas kebaikannya papa, aku belum bisa nyenengke hati papa, mati. Nah kalau kita tiba-tiba dipanggil Tuhan, sikap hati kita belum benar, kita tidak menghargai waktu hidup yang singkat ini, terus gimana? Untuk itu kita mau belajar Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26 sampai 31, 5 ayat.
Nah, yang pertama Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 31, firman Tuhan berkata, karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu perlu ingat, pada suatu hari nanti Tuhan akan menghakimi kita semuanya dengan adil. Siapa yang akan menghakimi? Hakim agung kita, Yesus. Orang dunia masih menolak, tapi Tuhan berkata, Tuhan sudah memberikan bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di dunia tidak ada seorang pun, mau bicara tentang nabi, mau bicara tentang agama, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan kebangkitan dari antara orang mati selain Yesus. Tapi lihat, orang masih tidak percaya. Nah, waktu kita nanti akan menghadapi tahta pengadilan Kristus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan selama kita ini ada di dalam dunia? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus paham terlebih dahulu, di hadapan Tuhan semua manusia itu sama. Apa saudara? Di hadapan Tuhan semua manusia itu sama. Kenapa saya mengatakan hal yang seperti ini? Karena ada banyak orang hidup itu masih rasis. Ya, di luar sana kita yang orang-orang Tionghoa masih sering kali dia katakan apa? Cina, Cina. Nah, nanti yang orang Tionghoa merasa bahwa rasnya sudah lebih tinggi. Melihat orang lain kecil-kecil, ngomongnya ndak enak, bicara kesukuan, bicara mungkin golongan, status, oh aku kaya. Rasul Paulus menganggap dari apa yang diberi penilaian orang-orang tertentu kepada orang lain, itu di hadapan Tuhan itu jahat. Makanya di dalam Alkitab kita, dalam surat Korintus, surat Galatia, surat Tesalonika itu diceritakan. Ada orang-orang yang masih berkelompok. Yang disebutkan itu apa? Ya gereja. Oh aku grupnya A, grupnya B, grupnya C. Saya berkata itu salah. Kalau sampai muncul sebuah penilaian bahwa oh ini ngegrup, wah itu pikiranmu. Kenapa demikian? Nah penjelasannya kita lihat dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-26a, ya pasal 17, perkataannya demikian. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Jadi bangsa-bangsa yang ada di seluruh bumi dengan jumlah itu sekitar 7, sekian miliar. Itu hanya dimulai dari satu orang saja. Jadi kalau ada orang, ada kelompok, ada anggota, ada golongan berkata, oh aku lebih hebat. Saya berkata, Anda dosa. Tapi yang seperti ini Bapak Ibu, apakah kita sadar? Hampir tidak. Ada orang-orang tertentu membangun sebuah komsel, diisi orang lain tidak mau. Loh kenapa? Oh kami eksklusif, khusus, yang lain tidak boleh. Saya berkata Anda dosa. Nah kalau pikiran kita masih seperti itu, kita harusnya sadar, Tuhan tidak pernah eksklusif. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa manusia kok bisa berkelompok? Jawabannya simpel, karena dosa juga.
Dari siapa? Dari satu orang. Makanya dalam surat Korintus pasal 3 ayat 4 berkata, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi Bapak Ibu perlu ingat, di waktu hidup kita yang singkat, kalau kita masih membangun kelompok, termasuk kalau kita berkata, oh gerejaku lebih jos, gerejaku lebih bagus, gereja sana jelek, gereja yang di sana juga masih ngomong juga, oh gereja lain apa? Saya berkata, orang itu adalah orang duniawi. Makanya saya sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai gembala itu saya cukup prihatin. Kenapa? Anda dulu itu punya sahabat dari sejak kecil. Gara-gara gerejanya berbeda, Anda musuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau seperti itu, Anda manusia duniawi atau manusia rohani? Duniawi. Loh saya sampai pernah sampaikan, nah nek ngono rusak kita bergereja ngapain? Buat apa kamu bergereja seolah-olah kenal Tuhan tetapi kamu berkelompok? Kamu menganggap bahwa gerejamu yang terbaik. Salah. Gereja di seluruh dunia itu hanya saling memperlengkapi. Yang lalu sudah saya jelaskan, gereja itu seperti puzzle. Gambar yang berupa puzzle kalau itu tidak lengkap, tidak bisa disebut gambar. Loh sampai-sampai ngapain gereja harus rebutan jemaat? Ngapain jemaat harus bercerita bahwa oh gereja ini jelek, pendetonya jelek, full timernya jelek, jemaatnya jelek. Oh yang paling bagus kamu. Rasul Paulus mengingatkan, dari satu orang saja. Sama keributan itu timbul dari siapa? Ya dari satu orang. Nah terus sekarang pertanyaannya, kalau begitu status kita ini bagaimana Pak? Paulus menjawab dalam surat Galatia pasal 3 ayat 26 dan 28. Tolong ditampilkan full. Dikatakan demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Kenapa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Di sini tidak ada yang boleh mengatakan aku Jawa, Cina, Belanda, Inggris. Itu cuma status kebangsaan. Tapi di hadapan Tuhan kita disebut anak-anak Allah. Kenapa? Imannya sama. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Kenapa? Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Makanya orang-orang di luar sana Bapak Ibu, yang namanya mereka menyebut agama, mereka masih menyebut ada gender yang tidak boleh jadi pemimpin. Wong wedok orang itu jadi pemimpin. Nah itu duniawi sudah jelas. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam kekristenan, engkau mau pria, engkau mau wanita, kalau tiba waktunya engkau jadi pemimpin, jadi. Amin. Nah Rasul Paulus mencoba menegaskan itu semuanya. Ada orang-orang tertentu berkata, Pak, kenapa ada pengelompokan? Kenapa ada orang-orang menyebut ini grupku, ini golonganku? Saya jawab, Alkitab juga memberikan jawaban. Apa itu? Sebabnya karena itu dosa. Makanya dalam Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar. Maut itu nular kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa.
Jadi kalau kita masih berkata ini grupku, coba kita cek masing-masing. Evaluasi diri. Dalam batinmu ini pasti ada sesuatu yang gak beres. Kenapa? Engkau terbawa arus dosa. Kenapa hari itu Rasul Paulus menuliskan ini dalam Kisah Para Rasul pasal 17? Dia hari itu sedang berhadapan dengan orang cerdik pandai di Athena. Athena itu adalah pusatnya filosofi. Yang dihadapi oleh Paulus itu siapa? Para filsuf. Para filsuf hari itu ngapain? Menganggap bahwa dirinya adalah orang yang lebih mulia dibandingkan orang lain. Kenapa mereka berpikiran begitu? Mereka masih menyembah berhala. Dan Paulus itu menegaskan, kalau kehidupan manusia itu disetarakan dengan nilai barang, seperti halnya emas, perak, berlian. Rasul Paulus berkata, itu merupakan sebuah kehinaan. Manusia ciptaan Allah siapapun, status apapun, itu di hadapan Allah itu sama. Kenapa? Karena suatu hari kelak, kalau ketika kita mati, kita tuh lahir telanjang, pulang juga dengan telanjang. Makanya pujiannya berkata apa? Ku tak membawa apapun juga. Terus apa saudara? Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Kita tinggal semua. Kadang-kadang karena sebuah keinginan dari anggota keluarga, kacamata digawake, baju-baju yang pernah dipakai, yang disukai dibawakan. Firman Tuhan mencatat itu dimakan ngengat. Anda punya kacamata, kacamatanya sebelum dimasukkan peti dicoklek, tutuk pecah, pluk. Kenapa? Orang mati sudah tidak bisa membaca. Tapi lihat, kita kadang-kadang maaf kata ya Bapak Ibu, sombongnya minta ampun. Loh kita lahir itu masih dibantu sama orang. Bertumbuh kita dibantu orang. Sakit dibantu orang. Meh dikubur, yo dibantu orang. Nah kalau Bapak Ibu mau coba ingat baik-baik, yang ngubur Bapak Ibu itu siapa toh nanti? Coba ini dipikir. Apakah orang yang punya Mercedes-Benz? Bukan. Apakah orang yang pulang pergi naik pesawat? Bukan. Tapi yang nguburkan kita itu siapa? Orang-orang sederhana yang lusuh, yang tidak punya sepatu, yang wajahnya keriput, bajunya soek, yang mungkin baunya juga enggak enak. Saudara kadang-kadang waktu mungkin lagi layat itu lagi ke kuburan, tiba-tiba nyingkir, ampuni. Oh enggak boleh gitu. Suatu hari orang-orang itu yang nanti akan gotong kita. Amin Bapak Ibu. Loh ini diingatkan oleh Tuhan, di hadapan Tuhan semua manusia sama. Kemudian hal yang kedua, mencari perkenanannya di waktu yang singkat, Tuhan mengajarkan apa? Hidup dalam koridor Allah. Dalam ayat 26b dan ayat 27 firman Tuhan berkata, manusia yang dicipta Allah itu untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Kenapa Tuhan itu menentukan batas, menentukan musim? Ayat 27 menjawab, supaya mereka mencari Dia dengan mudah. Mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing.
Jadi Bapak Ibu ingat yang kedua, kehidupan kita itu diatur Tuhan. Koridornya jelas, tapi secara fakta seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, manusia itu sudah diberi batas untuk mendiami bumi. Tapi hari ini ada banyak sekali kasus konglomerat mencaplok tanahnya orang, konglomerat menggusur daerah batas penduduk, itu semua dilanggar. Nah, saya memberikan tulisan begini, dalam kehidupan di dunia Tuhan sudah menetapkan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Tidak boleh. Nah, untuk bisa memahami tentang batasan ini dianjurkan untuk cari dia, sehingga setiap manusia itu nanti bisa berlaku bijak. Tetapi ada orang tertentu yang keluar jalur, lepas kendali. Kalau orang ini sudah mulai lepas kendali, apa yang Tuhan lakukan? Maka Tuhan pun akan berbicara melalui ciptaannya yang lain. Apa ciptaan yang lain yang Tuhan berikan kepada kita? Kita lihat dalam Amsal 8 ayat 28 dan ayat 29. Tolong bacakan. Amsal pasal 8 ayat 28 dan 29. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Iya. Bapak Ibu perhatikan, perkataan Tuhan ketika ia menetapkan awan-awan di atas. Saudara tahu ya, awan di atas. Awan di atas itu tidak mungkin turun ke daerah yang rendah. Kenapa? Ada batasan. Mata air samudra raya meluap itu dengan deras. Bumi dan seluruh isinya, kalau tidak keliru, 70% itu semuanya itu air. Nah ini yang Bapak Ibu perlu ketahui ya, 29. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Alam itu loh Bapak Ibu. Ya kalau Anda mungkin biasa pergi ke pantai, misalkan contoh pantai Parangtritis, pantai Teluk Penyu Cilacap, pantai di Bali, Kute dan sekitarnya. Itu antara daratan dengan tepi pantai itu laut, itu nyambung. Yang menjadi pertanyaan, kenapa air laut itu kok tidak masuk ke daratan? Jawabannya jelas, karena Tuhan sudah memberikan perintah. Hai air, kamu jangan melanggar titah ya, jangan melanggar aturan. Ya sudah, dia hanya berdiri dan diam di tepi pantai cuma dengan apa, deburan ombak. Biur, biur, biur. Kalau Anda bertanya, loh Pak, kemarin tuh loh di Aceh, tsunami yang mati 300.000 jiwa. Pak, di Osaka yang mati ratusan ribu jiwa. Pak, di Thailand, Pak, di Filipina, Pak, di Pangandaran, itu semuanya air tuh bablas. Itu yang tadi saya katakan Bapak Ibu, kalau manusia melanggar aturannya Tuhan, Tuhan mengingatkan manusia dengan apa? Ciptaan yang lain. Yang terbaru itu loh gampang, Sibolga. Hari ini semua orang Indonesia tercelik. Kenapa? Pejabatnya korup. Mereka melegalkan segala cara untuk apa? Membabat hutan. Alam itu marah. Saudara masih ingat lagunya Ebit G. Ade, lagu tahun 80-an? Kata-katanya tuh begini loh. Kita mesti telanjang
dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Ebit itu loh, iso mikir itu, kita harus renungkan. Makanya kalau hidup kita ini penuh masalah, kenapa? Jawabannya simpel, koridor Tuhan itu mesti dilanggar. Aturan Tuhan yang jelas itu baku, itu mesti dikotak-atik. Loh, kalau Bapak Ibu paham kata-katanya Ebit, itu jelas kata-kata yang sangat mengingatkan. Ada lagi kata-katanya itu begini, anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti harus berbenah. Loh Bapak Ibu coba bayangkanlah, mungkin hari ini Bapak Ibu tidak pernah membayangkan. Bayangannya itu simpel, nek sesuk aku mati piye. Ada yang pernah mikir gitu? Angkat tangan. Nek sesuk aku mati piye? Ada yang mikir itu? Hampir tidak ada yang mikir. Loh, orang kalau sedang menghadapi sakaratul maut loh Bapak Ibu, itu mengerikan. Loh, kenapa saya berani ngomong begini? Saya sering mendampingi orang yang sudah hampir finish. Kalau orang itu di dalam Tuhan, biasanya cuma diberi gagal nafas, cuma itu, Dok. Tapi kalau orang itu jauh dari Tuhan, rata-rata mesti mendelik-mendelik. Suster sama dokter paling cuma megangi tangan dulu. Sing jalan paling ditaleni, cuma ngomong, Pak, Bapak tenang ya Pak, Bapak tenang Pak, Bapak tenang. Paling begitu. Kalau yang di dalam orang yang dekat Tuhan, yang tadi gagal nafas, pendeta biasanya bilang apa? Bu, panggil Yesus, panggil Yesus. Ayo, Ibu bisa, dalam hati, ayo Ibu bisa. Nanti dari nafas yang tersekal, tiba-tiba mulai redup, pelan-pelan. Habis itu, goodbye. Kita kadang nggak pernah mikir jauh. Makanya apa? Ya kita seenaknya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, supaya hidup kita ini bijak, kita cari perkenanan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mengajarkan supaya apa? Serap firman-Nya dan bertobat. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Serap firman-Nya dan bertobat. Sudah, itu kunci yang terbaik. Ayat firman Tuhan dalam ayat 30 berkata, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Artinya, Tuhan tidak lagi ngurusi dirimu yang pernah berbuat dosa, yang pernah berbuat jahat, itu Tuhan tidak ingat, dihapus. Sudah tidak lagi memandang lagi zaman kebodohan. Go bygone, be bygone. Yang berlalu biarlah berlalu. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus, Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia
bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kenapa Tuhan menyerukan supaya semua orang harus tobat? Jawabannya dalam ayat 31. Karena Ia telah menetapkan suatu hari. Suatu hari kita pasti mati. Suatu hari nanti pasti hari Tuhan datang. Suatu hari nanti ada yang namanya kiamat. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, sebelum hari Tuhan itu datang, sebelum masa kiamat itu datang, dalam kitab Wahyu itu disebutkan, ada 7 tahun masa sukar, dibagi 2. 3,5 tahun pertama itu adalah masa sukar, 3,5 tahun berikutnya adalah masa yang amat sangat sukar. Itu yang kemarin saya sebutkan. Kalau kita ketemu dengan masa yang amat sangat sukar, itu yang namanya kesukaran besar. Manusia dalam keadaan sakit berat, kepingin mati, tidak bisa mati. Orang teriak-teriak, Tuhan aku mau mati, nggak bisa mati. Jadi Bapak Ibu mengawali tahun yang baru ini, yuk saya mengajak saudara semuanya, kita sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Waktu dan harinya Tuhan itu pasti tidak lama. Kalau kita masih mengabaikan, yang ada cuma satu, sesal. Penyesalan itu akan sangat-sangat menghantui kita. Ya, firman Tuhan hari ini mungkin tidak terlalu enak, tetapi ini mengingatkan kepada kita semuanya, supaya kita berjaga-jaga. Kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah dengan cara apa? Doa. Bacalah firman Tuhan setiap hari dan jangan lupakan ibadah. Itu yang akan menjadikan kita tuh semakin bisa dekat kepada Tuhan. Kita online terus kepada Tuhan, maka hidupmu pun diberkati. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sebentar kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus, dan untuk petugasnya bisa mempersiapkan diri. Kita mau berkata kepada Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kami Tuhan
Bersama kita belajar untuk menghitung hari-hari yang kita miliki. Minta kepada Tuhan hati yang bijaksana, sehingga Tuhan memberikan pengajaran yang baru. Kita mau hidup di dalam jalan Tuhan. Semuanya dengan satu tujuan, supaya rencana Tuhan dalam hidupmu tergenapi. Agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, akulah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Amin. Engkau baik. Amin Tuhan. Engkau terus mengingatkan kami Ya Tuhan Yesus. bahwa waktu kami adalah waktu yang tidak lama. Tuhan, firman-Mu sudah banyak mengingatkan kami bahwa Engkau datang segera. Untuk itu tolong kami semuanya, mampukan kami untuk kami berbenah. Kami belajar dari setiap apa yang Tuhan ucapkan pada pagi hari ini. Untuk kami memandang semua umat Tuhan itu sama. Untuk supaya kami hidup dalam jalan dan kebenaran yang Tuhan ajarkan. Dan secara khusus Tuhan, ketika kami mendengar suara firman-Mu, kami berbalik. Kami bertobat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin Tuhan, pertobatan kami mendatangkan berkat. Amin. Pertobatan kami mendatangkan pemulihan. Amin. Kami yang lemah tubuh, kami yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Dan untuk meneguhkan firman-Mu Tuhan, memperkuat iman percaya kami dalam Tuhan. Kami pagi hari ini akan menerima roti dan anggur perjamuan. Tuhan, sebelum kami menerima, Engkau kuduskan, sucikan terlebih dahulu roti dan anggur yang sudah disediakan. Tuhan, roti adalah lambang tubuh-Mu,
Anggur adalah lambang darah-Mu yang kudus, yang menyucikan hati, pikiran, dan juga perbuatan dosa kami. Kuduskan, kuduskan, Amin. dan kuduskan juga Tuhan untuk kami semua yang mau menerimanya. Ya Bapa. Memberkati akan setiap pelayan-Mu yang membagikan dan impartasi yang terbaik yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, kami memberkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, ajaib jalan-Mu. pimpin kami Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita terima perkataan firman-Nya. Di tangan kita masing-masing, kita sudah memegang roti dan anggur sebagai lambang tubuh Kristus dan darah Yesus. Dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Firman-Nya berkata, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Dan marilah kita mengangkat cawan berkat yang sudah kita terima lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan terima firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama.
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Dan mari bersama-sama mau berkata kepada Tuhan, mulialah namamu dan ajaib jalanmu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan kerjakan dan nyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Shalom saudaraku. Saya pantun dulu ya. Tangkap ikan namanya lohan, lalu letakkan di atas papan. Cakep. Mari nyanyikan kepada Tuhan lagu pujian penuh harapan. Saya perkenalan dulu ya. Sebelumnya mungkin banyak yang bertanya-tanya, kok ini ada rombongan kuning-kuning dari mana? Mungkin ada miscommunication dari Tante Wen belum menyampaikan kepada jemaat di sini. Jadi waktu tadi kami masuk juga kami ditanya dari mana. Terus saya juga bingung belum dikasih tahu. Tapi ya puji Tuhan itu nggak usah dipermasalahkan. Kami datang ke sini karena undangan dari Komsel, saudari kami Ibu Sri yang kebetulan rumahnya juga di Temanggung. Kami mau mengadakan Natalan Komsel di sana, jadi kami mampir dulu ke sini. Tadi rutenya itu dari Semarang 5:30 sampai sini tepat jam 7. Mungkin agak terlambat sedikit ya, mohon dimaafin. Ini kami masih memakai atribut Natal, soalnya masih misi-misi Natal ya saudaraku. Puji Tuhan, kami dari Kersel Sawi GBTKAO Semarang ingin mempersembahkan pujian syukur kami atas kemurahan Tuhan, kami bisa hadir di tempat ini dalam keadaan selamat. Puji Tuhan, karena anugerahnya juga kita sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui pujian ini. Kami persembahkan supaya bisa menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkannya, juga kami yang menyanyikannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih supaya bisa menjadi berkat, dan perkenalan kami cukup sampai di sini. Puji Tuhan, sampai bertemu lagi, dan kalau mau ke Semarang bisa mampir ke tempat kami. Puji Tuhan. Haleluya. Bisa berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pujiannya di pagi hari ini yang memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah, untuk kesempatan, untuk hal yang indah dan baik bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami waspada, untuk kami semakin bijak menapaki tahun 2026. Terima kasih Tuhan untuk rekan-rekan kami yang dari Semarang, yang Tuhan sudah kirimkan untuk memberkati kami melalui pujian syukur yang dipersembahkan. Kami percaya Tuhan, setiap jerih lelah, bahkan perjalanan yang jauh, Tuhan yang akan memberkati dengan cara yang berlimpah. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk rekan-rekan kami semuanya dalam rangkaian Tuhan ibadah Natal dari awal Desember sampai tahun baru 2026. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus memberkati mereka. Bahkan apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan, tali kasih, perjamuan kasih yang mereka kerjakan, Tuhan juga akan membalaskan berkali lipat. Kami percaya Tuhan, apa yang dikerjakan bersama Tuhan, firman-Mu berkata tidak akan pernah kembali secara sia-sia. Terima kasih, dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk Cik Jun, untuk Bapak Imam dan juga Ibu Susi yang berulang tahun. Engkau memberkati mereka satu persatu dengan kesehatan, kekuatan, berkat yang ilahi secara jasmani dan rohani mengalir dari tempat yang maha tinggi. Bahkan keluarga mereka masing-masing juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Tuhan menolong dan Engkau yang menyembuhkan. Berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang esok Tuhan tanggal 5 Januari mulai melakukan aktivitas, kiranya Engkau menolong dengan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat yang dicukupkan untuk pembiayaan semua kebutuhan sekolah, dan mereka boleh ditolong oleh Tuhan. Berdoa untuk anak yatim piatu, Tuhan, para duda, janda, dan juga fakir miskin. Kami memohon kepada Tuhan supaya Engkau juga memberikan pemeliharaan atas mereka. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan.
Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, membawa damai, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih